Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah malam saat ini. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 222B, Agungkan Kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus supaya kami boleh memahami firman ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata dengan demikian. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga." Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, "Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Tempat yang aman. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang mencari rasa aman. Banyak orang pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Banyak orang mencari tempat-tempat yang membuat dia enjoy. Tetapi ingat saudara-saudara bahwa tidak ada tempat di bumi ini yang memberikan rasa aman, rasa tenang. Hanya Tuhan saja. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus mengimani dan mengamini
bahwa hanya Kristus yang bisa memberikan kita jaminan kehidupan, jaminan keselamatan, jaminan rasa aman, tentram dan damai. Banyak orang selalu mengatakan ketika saya bergumul tidak bisa tidur, saya berdoa kepada Tuhan. Saya membaca firman Allah dan berdoa. Sesudah itu saya bisa tidur dengan nyenyak. Mau menyaksikan kepada kita bahwa memang tidak ada yang memberikan rasa aman, rasa tenang, siapapun dia. Hanya Allah saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29 hendak menyampaikan kepada kita bahwa Kristus Yesus itulah satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya yang dapat memberikan rasa aman dan tenang. Kita lihat ayat 22 apa yang dikatakan firman Tuhan di situ. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ke kota Allah yang hidup. Dalam masa-masa pasca memperingati kebangkitan Kristus, hendak membawa kita dalam sebuah pemahaman bahwa Allah yang hidup itulah yang memberikan kita rasa aman. Sekalipun dunia sekarang digoncang oleh pandemi COVID-19, seluruh dunia, negara yang hebat, yang maju dalam soal kesehatan, tidak dapat menolong dirinya. Italia, Amerika, Cina. Oleh sebab itu saudara-saudara, semua orang berseru kepada Allah. Tidak luput kita orang Kristen, kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, inilah yang memberikan kita jaminan rasa aman, rasa tentram sekalipun berada di dalam situasi yang bergumul karena pandemi COVID-19. Tetapi tidaklah membuat kita kehilangan iman dan pengharapan di dalam Yesus. Dengan demikian malam hari ini saudara-saudara, saya mengajak kita untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Sekalipun kita memiliki seluruh dunia, tetapi tidak memiliki Yesus, kita tidak akan merasa aman. Tetapi memiliki Kristus Yesus akan memberikan ketenangan dan keamanan bagi kita sekalian. Selamat malam. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian lagi kepada Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 410. Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kekasih jiwa kami, terima kasih untuk kesempatan saat teduh malam ini. Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah itu mengantarkan kami untuk aman dan tenang malam hari ini.
Tuhan, kami berdoa untuk situasi sekarang ini, di mana semua orang masuk dalam situasi yang mencekam karena pandemi COVID-19. Tuhan, kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikanlah kami kekuatan, berikan kami keamanan dan ketenangan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan baik malam ini. Berdoa untuk dunia ini. Tuhan, kiranya menjamah bumi ini. Tuhan, pulihkanlah bumi ini. Tuhan, yang mengendalikan ganasnya virus COVID-19. Tuhan, yang memberikan jamahan bagi mereka yang terpapar oleh virus ini. Tuhan, yang memberkati para medis di seluruh dunia yang terus berjuang memberikan pertolongan bagi mereka yang terpapar virus ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Berkatilah bangsa ini. Berkatilah pemerintah kami. Berkatilah kota-kota di mana umat-Mu hadir. Dan biarlah kiranya kami terus berpengharapan dan terus kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa di sorga, berkati gereja-Mu. Biarlah kiranya terus kami boleh memberitakan Injil kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, inilah doa kami. Ampunkan salah dan dosa kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.